Hai, welcome to EITS, Economic Estate Simple, channel yang menyajikan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan penerapannya secara sederhana namun mudah dipahami. Materi kita kali ini adalah jadi kita akan menurunkan kurva permintaan dari price consumption curve. Jadi di sini nanti akan kelihatan mengapa kurva permintaan itu memiliki slope negatif. Kenapa pada harga tinggi jumlah yang diminta sedikit dan pada harga rendah jumlah yang diminta banyak. Nah, kita mulai dengan menggambar kondisi mula-mula. Ada dua gambar ya. Yang bagian atas adalah menggambarkan keseimbangan konsumen. Sumbu vertikal adalah Y, sumbu horizontal adalah X, ini adalah titik 0. Kemudian yang di bawahnya, panel di bawahnya, gambar di bawahnya adalah kurva permintaan terhadap barang X. Maka ini kalau diturunkan di sini X. 0 dan harga barang X. Kita bertitik tolak dari contoh tadi ilustrasi M adalah 1000. Kemudian harga barang X mula-mula adalah 50. Harga barang Y mula-mula 50. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan garis anggaran. Kalau semuanya digunakan untuk membeli barang X, maka akan diperoleh X 20. Kalau semuanya digunakan untuk membeli barang Y, maka akan diperoleh Y 20. Ini adalah garis anggaran, sebut saja sebagai budget line 1. Kondisi keseimbangan konsumen mula-mula berada pada titik E1 yang merupakan titik singgung antara budget line 1 dengan kurva indifference 1. Nah, katakanlah di sini banyaknya X yang dibeli, yang dikonsumsi ya, banyaknya X yang dikonsumsi misalnya 8. Nah, maka pertanyaannya kan begini, 8 ini dibeli pada saat harga X berapa? 8 ini dibeli pada saat harga X 50. Bisa turun. Adalah titik A. Nah, jadi kondisi mula-mula seperti ini. Konsumen berada pada kondisi keseimbangan E1 yang merupakan titik singgung antara budget line 1 dengan kurva indifference 1. X yang dikonsumsi pada keseimbangan tersebut adalah 8 dan itu dibeli pada saat harga X adalah 50. Nah, selanjutnya harga barang X ini turun, katakanlah menjadi PX1. Ini PX0, ini PX1, yaitu 20. Sedangkan harga barang Y tetap 50. Maka dari 1000 ini, jika semuanya digunakan untuk membeli barang Y, akan mendapat 20. Kalau semuanya digunakan untuk membeli barang X, maka akan diperoleh X 50. Nah, kita mendapatkan garis anggaran yang baru atau budget line baru, sebut saja budget line 2. Di mana budget line 2 ini lebih longgar dibandingkan dengan budget line 1. Maka ketika konsumen itu tetap memilih pada kombinasi E1 tidak lagi optimal karena ada sisa anggaran. Dengan membelanjakan anggaran yang lebih banyak, konsumen bisa mencapai atau bisa mendapatkan kurva indifference yang lebih tinggi. Sebut saja misalnya ini saya langsung E, IC 2. Nah, keseimbangan barunya yaitu pada E2. Katakanlah ini konsumsinya pada X sama dengan 15 misalnya.
Ya, misalnya X-nya 15. Nah, X15 ini dibeli pada saat apa? Pada harga X berapa? Yaitu pada harga X20. Katakanlah ini titik B. Nah, AB ini kita hubungkan. Kita memperoleh suatu garis. Garis inilah yang kita sebut sebagai garis, kita sebut sebagai kurva permintaan terhadap barang X. Yang sebenarnya tadi diturunkan dari sini. Di sini kita punya keseimbangan E1, punya keseimbangan E2. Nah, titik-titik keseimbangan itu kalau kita hubungkan, kita memperoleh suatu kurva atau suatu garis. Yang warna hijau. Nah, garis inilah yang kita sebut sebagai price consumption curve atau PCC. Garis yang menghubungkan atau kurva yang menghubungkan keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat harga. Garis yang menghubungkan keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat harga. Dalam hal ini adalah pada berbagai tingkat harga X. Nah, secara sederhana maka bisa kita baca begini. Kondisi mula-mula pada E1, konsumsi X8, dan itu terjadi pada saat harga X50. Kemudian harga barang X turun menjadi 20. Keseimbangannya bergeser pada E2 pada kurva indifference yang lebih tinggi, X yang dikonsumsi naik menjadi 15, dan 15 ini terjadi pada saat harga X adalah 20. Maka kita bisa mengatakan pada harga 50 yang X yang dibeli adalah 8. Pada harga 20, X yang dibeli adalah 15. Ini kita hubungkan. Nah, yang kedua ini kan menghubungkan antara banyaknya X yang dibeli dengan harga barang X. Kurva yang menghubungkan antara kuantitas atau jumlah yang diminta pada berbagai tingkat harga itu kita sebut sebagai kurva permintaan. Jadi berarti kurva permintaan ini sebenarnya diturunkan dari PCC, dari Price Consumption Curve. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa membeli lebih sedikit pada harga tinggi dan membeli lebih banyak pada harga rendah? Karena perubahan harga, karena perubahan harga itu berpengaruh pada pendapatan real seseorang. Harga rendah atau turunnya harga ini menyebabkan pendapatan real seseorang tinggi atau naik. Yang artinya apa? Artinya daya belinya naik. Kalau daya belinya naik, artinya apa? Artinya kan mampu membeli barang atau jasa dalam jumlah yang lebih banyak. Semakin banyak barang atau jasa yang bisa diperoleh, hal tersebut akan meningkatkan kepuasan. Dan kita bertitik tolak dari asumsi bahwa tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasannya. Maka kalau harganya rendah, daya belinya naik, konsumen akan membeli lebih banyak barang untuk meningkatkan kepuasannya. Sebaliknya, ketika harga tinggi, maka pendapatan realnya rendah atau pendapatan realnya turun. Daya belinya turun. Barang dan jasa yang bisa diperoleh lebih sedikit. Seperti itu. Jelas ya? Inilah bagaimana kita menurunkan kurva permintaan dari PCC
atau dari price consumption curve. Mengapa membeli lebih sedikit pada harga tinggi dan lebih banyak pada harga rendah? Karena perubahan harga ini berpengaruh terhadap pendapatan real. Harga rendah, pendapatan realnya naik, tinggi, mampu membeli barang lebih banyak. Harga tinggi, pendapatan realnya rendah, kemampuan untuk membeli barang rendah. Nah, kemudian saya tambahkan lagi mengenai income consumption curve. Income consumption curve. Nah, income consumption curve ini menunjukkan kombinasi konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. Berbagai kombinasi konsumsi yang memaksimalkan kepuasannya pada berbagai tingkat pendapatan. Misalnya nih, sumbu vertikal adalah Y, sumbu horizontal adalah X, kemudian titik 0. Pada budget line 1, ini katakanlah pendapatan seseorang 1.000. Nah, pada pendapatan 1.000 tersebut, kepuasan maksimum dicapai pada titik E1 yang merupakan titik singgung antara IC1 dengan budget line 1. Katakanlah X1, Y1 kombinasinya. Nah, lalu gajinya naik, pendapatannya naik menjadi budget line 2, katakanlah 2.000. Nah, karena pendapatannya naik, maka kemampuan untuk membeli barang dan jasa juga naik. Konsumen tersebut dapat memilih atau bisa mencapai kurva indifference yang lebih tinggi. Katakanlah pada IC2. Kombinasi konsumsinya adalah pada E2, katakanlah kombinasi X2 dan Y2. Pendapatannya naik lagi, 6.000. Kepuasannya naik. Tercermin dia bisa mencapai kurva indifference yang lebih tinggi, misalnya kurva indifference 3, keseimbangan barunya pada E3 misalnya, dengan kombinasi konsumsi X3 dan Y3. Nah, berbagai keseimbangan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan ini kita hubungkan. Kita memperoleh suatu garis. Nah, garis inilah yang kita sebut sebagai income consumption curve atau ICC. Nah, teman-teman, ini kadang-kadang rancu dengan angle curve ya. Kalau angle curve itu banyak X yang dibeli pada berbagai tingkat pendapatan. Sumbu vertikal adalah pendapatan. Ya. Katakanlah income. Kemudian sumbu horizontal adalah banyaknya X. Pada pendapatan I1, X yang dibeli adalah X1. Pada pendapatan I2, X yang dibeli adalah X2. Pada pendapatan X3, X yang dibeli adalah X3. Nah, kalau kurva ini kita hubungkan, kita dapat garis. Ini disebut dengan kurva angle. Beda ya. Jadi kalau income consumption curve itu kombinasi barang X dan Y yang dapat dibeli dengan anggaran tertentu. Nah, kalau kurva angle itu adalah banyaknya X yang dapat dibeli dengan pendapatan atau anggaran tertentu. Begitu mengenai bagaimana kita menurunkan kurva permintaan dari price consumption curve, kemudian income consumption curve, dan kurva angle.